dan silakan tepuk tangan secara virtual dari rumah kita sambut Coach Idam Khalid Iwantoro dari lantai 23 Akademi Inspirasi. Silakan Coach. Oke, terima kasih Coach Anjas, luar biasa sekali ya. Sore-sore ini sebenarnya di sini dingin sekali ya. Suara saya kedengeran, ngomong-ngomong kedengeran ya. Di kopi bagus. Oke, thank you. Di sini hujan lebat ya, hujan lebat di luar. Ini juga AC-nya dingin sekali. Habis sendirian, belum banyak orang di situ. Mungkin kalau banyak orang di situ, jadi lebih nggak terlalu dingin ya. Kebagi dinginnya. Kebagi dinginnya. Oke, terima kasih ya kepada Coach Anjas sudah membuka acara kita sore hari ini. Selama kurang lebih 25 menit ke depan, kita coba nanti sama-sama belajar lah ya, sama-sama belajar. Nah, sebelumnya juga terima kasih juga pada rekan-rekan yang sudah hadir ya. Seperti yang dijelaskan oleh Coach Anjas tadi, kita coba berbagi ya, mungkin tentang satu peluang, entah ini dilihat peluang atau bukan ya. Tapi ini satu hal yang menarik sebenarnya ya. Kita sudah kalau materinya terlihat clear, aman. Oke ya. Oke, karena ini udah direkam, udah direkod, jadi kita langsung aja. Orientasi kerja di era digital. Seperti apa sih orientasi kerja di era digital? Oke, kita mulai ya. Yang mau siapkan catatan-catatan, karena ini beberapa hal ini penting ya. Oke, kita mulai. Nah, kalau kita bicara peluang kerja ya, ini kita bicara dengan data dulu ya. Ini ada data dari Kemdiknas dan Kemnaker 2020 ya, bahwa lulusan mahasiswa setiap tahun itu ada, ini mahasiswa ya, kita belum cerita pelajar dan lain-lainnya. Ini hanya mahasiswa aja. Lulusan mahasiswa setiap tahun itu ada 250.000. Ya, sedangkan ketersediaan lapangan kerjanya itu kurang lebih sekitar 180.000. Artinya dari situ kalau kita melihat bahwa peluang kerja kita itu 70%. Dari 3 orang, ada 2 orang kerja, 1 nganggur. Ya, itu peluang kerja kita. Tapi masalahnya ya, yang nganggur ini tadi terakumulasi. Ya, yang nganggur ini terakumulasi. Nah, akumulasi selama 10 tahun belakangan ini itu sudah hampir mencapai angka 1 juta. Ya, ini yang keluar belum kerja. Ya. Nah, itu sedangkan ketersediaan lapangan kerja masih tetap. Bahkan berkurang, nanti kita lihat. Bukan berkurang, tapi berubah. Tapi banyak yang belum mengikuti. Sehingga peluang kerjanya itu menjadi hanya tinggal 19%. Ya, atau kalau kita lihat peluang nganggurnya itu 81%. Dari 5 orang kemungkinan nganggur itu 4 ya. Itu yang terjadi saat ini, yang mungkin banyak yang belum aware terhadap kejadian ini gitu ya. Nah, mengapa peluang kerja ya? Kalau kita bicara kerja itu pasti di area manajemen atau di organisasi. Betul ya? Di area manajemen atau organisasi. Nah, kenapa dia semakin kecil peluang kerja ini? Ternyata ya ada namanya Martek Law. Martek Law ini mengatakan bahwa perubahan teknologi itu berjalan sangat-sangat cepat, ya, change exponentially, but organization change logarithmically, ya, atau terjadi sangat lambat. Ya, perubahan organisasi itu sangat lambat. Nah, terjadi yang begitu cepat sehingga terjadilah yang namanya digital disruption. Ya, terjadi digital disruption, sebuah patahan baru yang mana banyak orang belum melompat ke situ gitu loh. Masih di tempat yang lama ya, masih dengan cara-cara lama. Nanti kita jelaskan seperti apa maksudnya. Nah, belum lagi ada yang namanya pandemi ya. Nah, pandemi ini sebenarnya ya, pandemi disruption itu hanya sebenarnya terjadi proses percepatan proses akselerasi digital. Akselerasi saja sudah percepatan ya, ini percepatan. Jadi cepat tambah cepat gitu ya. Percepatan proses akselerasi digital.
Nah, ketika terjadi percepatan proses akselerasi digital, ya otomatis perusahaan ini melakukan akselerasi itu dia belum bisa untuk menerima contoh pengalaman saya kemarin diminta untuk mewawancarai gitu untuk menerima bagian bagian IT. Sedangkan IT sendiri sekarang sudah terpecah banyak ya, sehingga kita waktu itu belum siap untuk menerima, tetapi kita melihat seperti apa ini posisinya karena ada banyak lah ya. Nah, sebenarnya yang kita lihat itu terjadi perlambatan penyerapan tenaga kerja oleh industri karena pandemik ini. Ya, nah akhirnya menyebabkan apa? Karena perusahaan beradaptasi dengan perubahan digital ini tadi, apalagi adanya pandemik menjadi gong, mau nggak mau terpaksa ya berubah ya. Akhirnya terjadi perlambatan tadi yang seperti saya ceritakan, kita hold dulu untuk menerima orang baru begitu. Ya, nah yang terjadi adalah ini ada data Kadin Juli 2020, walaupun beritanya ini sebulan yang lalu ya, 18 September 2021. Gara-gara pandemi diperkirakan 30 juta UMKM bangkrut. Ya, 30 juta itu separuh dari jumlah UMKM di Indonesia, itu separuhnya bangkrut loh ya, bayangin itu ya, gara-gara pandemi ini ya, sebenarnya gara-gara ketidakmampuan untuk berevolusi ke digital, karena ada yang namanya PPKM tadi itu ya. Apa itu PPKM ya? Pelan-pelan kena mental gitu ya. Oke, lalu ada data berikutnya dari BPS ya, Februari 2021, walaupun beritanya ini tanggal 6 Oktober 2021 ya, dari suara.com mengatakan Presiden catat ada 15 juta pengangguran selama 2 tahun pandemik ini. Artinya kalau kita lihat mahasiswa ingin bekerja, sedangkan yang ada aja itu nganggur gitu atau dirumahkan ya. Nah, ini benar-benar menjadi sebuah apalah, saya juga bingung nyebutnya ya. Gitu loh. Nah, artinya sebenarnya saya melihat dari sisi perusahaan dulu ya. Nah, dari sisi perusahaan terjadi yang namanya digital transformation, terjadi sebuah chaos yang begitu besar sebenarnya ya. Tetapi ya ini harus kita hadapi ya. Bahkan pemerintah sendiri ya, dari presiden mengatakan bahwa kita sedang benar-benar bertransformasi menjadi digital dari hampir semua sektor. Ya, ada jasa keuangan, digitalisasi perindustrian, media hiburan. Ada yang nanya sama saya kemarin, ya oke lah kalau pendidikan, kesehatan, perkotaan. Terus kalau pertaniannya gimana gitu ya, perikanan gimana bisa digital. Nah, itu ada startupnya bahkan. Saya lupa nama startupnya, tapi salah satu startup yang 10 besar di Indonesia itu salah satunya. Jadi gini, dia itu memberikan makan, itu ada timingnya itu ya, memberikan makan, lalu memberi makan ikan atau memberi pupuk di pertanian, itu sudah ada alatnya di situ ya. Nah, itu juga terjadi digitalisasi seperti itu. Begitupun dengan kesehatan saat ini, bahkan untuk ngetes tensi kita berapa, kita mau ngetes berapa saturasi ya, apalagi yang kemarin itu bahkan hanya dengan menempelkan jari saja di belakang HP itu udah bisa gitu ya. Nah, itu artinya digital. Belum lagi ada yang namanya perkotaan digital ya. Digital city gitu ya, termasuk seperti di tempat tinggal saya ya, di Lipo Cikarang itu semua main tempel kartu gitu ya, tempel kartu sampai kita tuh jarang ngeliat duit, benar-benar udah digital semua, bahkan hanya HP dengan HP begitu aja, kode QR dengan kode QR begitu scan selesai sudah. Nah, itu benar-benar perkotaan digital seperti itu. Itulah kenapa saya memilih tinggal di Cikarang ya, karena sangat digital gitu kata teman-teman gitu. Karena digital itu ada quote yang mengatakan bahwa digital itu, ciri khusus dari digital itu adalah selalu now gitu ya. Jadi Cikarang gitu. Bercanda ya gitu.
Jadi selalu pengen sekarang, itu ciri khas digital. Oke, nah otomatis dari digital transformasi pasti ada perubahan-perubahan, ya, tantangan perubahan-perubahan yang kita hadapi. Nah, ada beberapa tantangan perubahan yang perlu kita lihat. Yang pertama itu adalah perubahan persepsi di dunia bisnis, perubahan cara pandang di dunia bisnis, ya, yang dulunya itu general atau inside out, ya. Dari saya inside out itu begini, saya punya produk dari dalam perusahaan, saya punya produk, lalu saya keluarkan, saya marketingkan, saya general, saya punya jual-jual. Karena apa bisa terjadi generalisasi atau pasar seperti itu? Karena dulu media itu hanya tidak banyak gitu, bisa dihitung dengan jari gitu media, ya. Nah, sekarang media itu sangat banyak, attention span juga orang-orang ini sangat singkat, mudah sekali scroll-scroll, sehingga benar-benar harus mencari spesifik pasar, spesifik market, ya, betul-betul pasar yang spesifik. Jadi apa kebutuhan pasar, itu baru dibikinin produknya. Seperti itu sekarang perubahan di dunia bisnis. Contoh yang paling sederhana, ini mungkin contoh yang sangat general, tetapi tidak ada salahnya saya sampaikan untuk menjadikan sebuah gambaran, ya. Nah, contoh begini, mungkin adik-adik pernah suatu saat itu pusing gitu, ya, pusing gitu, sakit kepala begitu. Begitu sakit kepala nyari di kotak obat nih, ya, nyari apa kira-kira? Kalau sakit pusing itu kira-kira nyari apa? Ya kita contohlah nyari Panadol gitu, ya, nyari Panadol nggak ketemu, ya, adanya Feminak. Ya, Feminak buat apa ya? Ada yang tahu Feminak buat apa? Coba di kolom chat Feminak buat apa ya? Coba dibantu saya diketik di kolom chat Feminak itu buat apa ya? Oh, ini tidur semua nih ya. Oh, buat perempuan. Buat apa buat perempuannya? Kan perempuan ada yang sakit kepala juga. Oh, anti nyeri haid. Terima kasih ya, Mbak Kakak Yuha, ya, anti nyeri haid. Nah, anti nyeri haid. Terus dia nggak minum, padahal sakit kepalanya udah banget-banget gitu. Kenapa tidak diminum? Karena itulah sebenarnya yang terjadi di dunia bisnis, terjadi spesifikasi seperti itu, sehingga kita lupa sebenarnya kalau dulu, ya, mau sakit apapun, selama itu masih nyeri, pasti pakai yang namanya paracetamol. Dulu orang cuma ceritanya ya apapun obatnya, apapun nyerinya, pasti pakai paracetamol. Nah, coba kalau nggak percaya ya, nanti kalau pulang lihat Feminak isinya apa. Itu paracetamol. Lihat Panadol isinya apa. Paracetamol. Ya, sakit gigi itu isinya paracetamol. Jadi sekarang itu sudah spesifik, padahal obatnya satu, tetapi dinamain beda-beda. Nah, ini contoh. Ya, ada yang namanya sudah bisnis sekarang itu seperti itu. Nah, kalau dia sudah spesifik market seperti itu, maka cara pendekatannya pun berbeda-beda. Sampai-sampai saking berbedanya orang itu nggak mau minum Feminak untuk sakit kepala, padahal bisa untuk sakit kepala karena isinya sama. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Oke, tantangan di berikutnya apa sih? Ya. Tantangan transformasi berikutnya itu adalah di dunia kerja, ya. Kalau dulu kita itu berdasarkan kehadiran, ya, tapi kalau sekarang berdasarkan target kerja, work from home, ya, dipaksa dari sisi apa itu namanya, ya, pandemik ini, ya. Tetapi sebenarnya pola ini sudah lama dilakukan di beberapa perusahaan, ya. Nah, kalau dulu hadir nggak hadir, kerja nggak kerja gitu ya. Saya juga pernah dulu ngerasain kerja gitu ya. Bisa dibilang saya dikasih target itu waktu itu saya kerja 6 bulan, ya. Kerja 6 bulan, tapi kerjaan 6 bulan itu saya selesaikan 1 minggu. Bayangin, setelah itu saya datang ke kantor tuh cuma ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol ke sana kemari ke sana karena kerjaan saya udah selesai gitu. Tapi beda dunia sekarang itu berdasarkan target kerja. Ya, mau main game kek, mau main sama anak kek, mau apa kek, yang penting target kerjanya selesai karena banyak kerja itu dari rumah atau remote namanya, ya. Nah, untuk memahami itu ada di buku Remote sama Rework, ya. Ini karangan Jason Fried dan David Heinemann. Ini buku April 2021. Silakan untuk dibaca-baca untuk melihat terjadi perubahan pola di dunia kerja ke depan ini, ya. Lalu yang berikutnya,
tantangan transformasi digital berikutnya apa sih? Ya, tantangan transformasi digital berikutnya itu adalah pilihan posisi kerja. Kenapa kita butuh melihat posisi kerja? Karena gini, kalau kita bekerja di manajemen, ya otomatis kalau kita bekerja di manajemen itu pasti ada yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Standar kita melakukan ini. Nah, itu kalau di manajemen pasti di manajemen manapun pasti ada SOP-nya dan kita ini orang yang bekerja itu sebagai eksekutornya yang mengeksekusi. Nah, tapi ya di manajemen saat ini hampir sebagian besar kalau dibilang itu banyak yang sudah bisa digantikan oleh robot atau artificial intelligence. Ya, salah satu buktinya sebenarnya banyak sebenarnya. Salah satu kalau saya mau cerita setiap ini panjang-panjang sebenarnya ya. Salah satu contohnya ini April 2021 96 cabang BNI tutup ya. Sebenarnya ini juga salah satu kenapa bisa Bluebird kalah dengan Gojek. Padahal sama-sama di transportasi, sama-sama menggunakan apa namanya itu samalah cara beroperasinya. Tetapi perbedaannya adalah kalau di Bluebird menggunakan call center, jadi akhirnya banyak sekali call center, orang-orang yang call center, tapi kalau di Gojek itu menggunakan algoritma, menggunakan mesin. Nah itu bedanya, mesin bisa menghandle jutaan orang, sedangkan kalau di Bluebird itu untuk menghandle jutaan orang itu juga perlu banyak sekali call center. Nah itu perbedaannya ya, makanya valuasi Gojek itu sangat-sangat besar, bahkan mengalahkan Garuda, sampai-sampai Bluebird yang udah 20 tahun lebih beroperasi itu separuh dari sahamnya itu dibeli oleh Gojek. Ya, itu luar biasanya bagaimana SOP itu bisa digantikan oleh AI. Itulah yang terjadi saat ini ya. Nah, bagaimana kalau kita memilih di sisi lain, yaitu menjadi CEO-nya atau menjadi leadership, orang-orang yang membuat SOP. Nah, itu tidak tergantikan. Ya, CEO, leadership, orang-orang yang membuat SOP itu tidak tergantikan. Begitu ya. Nah, sehingga apakah mungkin kita untuk menjadi CEO atau leadership ini ya. Nah, menjawab tantangan transformasi digital itu salah satunya, bahkan kalau saya bilang porsi yang sangat besar, itu kita perlu sebenarnya mengenal lebih jauh dunia marketing. Kenapa? Karena di dunia marketing, selain 80% di dalam marketing itu sebenarnya leadership, kita juga akan memahami banyak hal di dalam marketing, sehingga begitu kita memahami pola kerja, ya pola kerja, bahkan gini, kalau kita bicara marketing ini, semua pekerjaan di dunia ini pasti ada unsur marketingnya. Sehingga kalau kita memahami, kita akan jauh lebih mudah. Kita punya umpamanya belajar apa begitu ya di kampus, lalu kita juga memahami marketing, itu betul-betul nilai tambahnya sangat-sangat besar ya. Nah, singkat cerita, kalau kita bicara marketing, marketing terkini ya, praktek marketing terkini itu ada di startup ya. Nah, beberapa orientasi kerja di dunia startup itu ada beberapa lah ya, ada memahami marketing yang namanya marketing associate, lalu ada penulisan kreatif, content writer, ada komunikasi antar divisi, bagaimana bekerja cepat, MVP ya, minimum viable product, lalu ada SOP maker atau bagaimana kemampuan membuat paneling, data analis, CEO, pemimpin project manager, CTO, CVO, CMO dan lain-lain ya. Nah, itu kalau kita bicara marketing terkini, adik-adik bisa belajar di startup. Masalahnya kalau kita ingin belajar seperti itu, coba adik-adik lihat masih sangat sedikit instansi atau startup yang seperti ini ya, membuka. Kalaupun ada, biasanya biayanya mahal. Kalaupun tidak biayanya mahal, waktunya juga lumayan panjang gitu ya. Nah, kita ada satu terobosan ya dari Akademi Inspirasi. Ini ada terobosan yang sangat-sangat luar biasa yang ingin kami kenalkan sebenarnya ya. Terobosan baru dalam hal edukasi, yaitu dari sisi waktu. Kita bisa, kalau kita bicara edukasi biasanya waktunya lama,
hasilnya hanya maaf-maaf nih, hanya ijazah saja begitu atau pengetahuan, dan biayanya juga cenderung besar. Nah, ini ada satu terobosan baru di dunia edukasi di mana waktunya itu hanya dalam waktu 2 bulan ya. Bahkan kita bisa lebih cepat dari kampus Merdeka yang itu butuh 6 bulan. Kita waktunya hanya 2 bulan. Hasilnya itu ya, hasilnya selain dapat ilmu tentunya, minimal adik-adik itu bisa dapat sertifikat SPI ya, sertifikat pendamping ijazah. Nanti juga kalau memang bagus bisa magang ya, bahkan ada potensi-potensi lainnya, potensi bisnis di dalamnya. Kalaupun adik-adik serius dan dengan biaya yang sangat-sangat murah. Tentu saja ada biayanya ya, apapun pasti ada biayanya. Nah, Startup Light ini intinya begini, adik-adik belajar, kami yang seleksi. Kalau belajar minimal dapat sertifikat, kalau memang bagus ya kita seleksi jadi tim gitu kan. Nah, nanti gimana kita cerita selanjutnya lah, tapi minimal seperti itu. Nah, untuk siapa sih program Startup Light ini dari Akademi Inspirasi? Untuk semester akhir atau 7+ ya, fresh graduate, mahasiswa kewirausahaan, dosen muda, dosen tua boleh nggak? Tua boleh asal masih muda ya. Terus usianya 18 sampai 36 ya, yang memang mencari bisnis challenge ya, menyukai tantangan bisnis atau mencari kesempatan bisnis begitu ya. Nah, apa sih ya Startup Light ini? Sebenarnya adalah program workshop ya dari Akademi Inspirasi tentang bagaimana pengenalan tentang profesi kerja dan peluang bisnis di perusahaan startup. Ya, itu yang dikenalkan di Startup Light. Metodenya dengan metode belajarnya itu dengan namanya learn through experience. Ya, jadi tidak hanya mengenal nih, tapi langsung praktek istilah-istilah di dunia startup. Minus coding ya, tidak pakai coding ya. Jadi kita tidak coding. Kita itu lebih kepada ideasi, konsep, semua yang ada di dunia startup, minus codingnya aja. Karena memang ternyata tidak banyak ya orang yang benar-benar coding atau kampus-kampus yang memang untuk programming itu juga tidak banyak. Kalau kita lihat yang menganggur itu justru 90%-nya itu malah yang bukan di coding. Oke. Nah, apa yang kita pelajari? Ideasi, konsep, presentasi, validasi, funnel, KPI, iterasi, dan lain-lain. Itu semua kita dengan experience. Seperti ini kurang lebih perjalanannya program Startup Lab kita ini. Jadi kita menggunakan Zoom, ya, journey Zoom. Zoom itu rata-rata 2 jam, 8 kali. 8 minggu ya, 8 minggu biasanya setiap malam minggu gitu ya. Kenapa kok malam minggu ya? Untuk kita lihat mana yang serius mana yang enggak gitu ya. Ya malam minggu 2 jam rata-rata. Kita dengan metode materi, nanti ada materi, terus ada praktek dan ada penilaian. Ya. Nah, ini materi-materinya week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7 sampai week 8. Ya, kalau dilihat materinya itu ada ideasi, validasi, bagaimana menemukan tim founder. Jadi di week 3 itu nanti adik-adik sudah memiliki tim tuh yang isi 4 sampai 5 orang tuh. Untuk nanti yang tadinya week 1, week 2 itu praktek sendiri, week 3 itu praktek dengan tim. Nanti kita kenalkan namanya Viral Engine Traffic, itu dilakukan dengan tim, mempresentasikan idea juga dengan tim ya. Ini selain yang kita presentasi sama presentasinya seperti ini kurang lebih, tetapi itu berbeda ya, berbeda pasar lah ibaratnya gitu. Nanti week 6 kita cerita tentang bagaimana mindset startup. Bayangin ya, kalau di luar itu biasanya materi mindset startup itu dilakukan di awal, kalau ini di akhir malah ya, bahkan belajar learning process ya, bagaimana iterasi, data analis, pivot, itu semua kita ajarkan di week ke-7. Kita kebetulan yang batch 1 sudah di week 6, hari malam minggu besok itu di week 7 ya, learning process. Nanti juga ada di week 8 kita akan banyak tanya jawab dengan CEO ya, CEO. Mungkin nanti di awal kita akan ngobrol dengan CEO dari Akademi Inspirasi sendiri ya. Itu nanti kita nah, yang paling penting sebenarnya dari sini adalah adanya mentoring ya.
yang memastikan materi dipahami, praktek dapat dikerjakan, dan nilai bisa dicapai. Kita ada mentoringnya. Tapi tentu saja bagi yang serius ya, terus nanti ada yang bilang wah saya nyatanya nggak bisa gini-gini ya, serius enggak gitu ya. Contoh kayak mau nikah tuh, satunya bilang serius, kamu serius nggak sama aku gitu kan? Aku sih ya nggak banget gitu. Kira-kira mau nikah nggak sama yang begitu kan gitu. Begitupun kita ya, para mentor di sini itu akan mementori orang-orang yang benar-benar serius, dan ukuran-ukuran serius itu ada di kita, bukan di apa namanya, dan kita udah mengukur bahwa ini semua adalah achievable dan sudah ada orang-orang yang mampu untuk mencapainya. Oke, tadi juga ada video-video yang menunjukkan orang-orang yang sudah mampu mencapai gitu ya. Nah, apa sih hasil akhirnya dari Zoom Camp Startup Lite kita? Inilah yang kita temukan di lapangan, bahwa mahasiswa ini butuh sertifikat kalau dia mau kerja. Karena saya sebagai salah satu yang diminta untuk menerima pegawai itu ya, sebelumnya itu saya melihat, aduh kemampuannya ini. Saya cerita sedikit nih ya. Orang-orang di belakang saya ini, saya harus apa namanya, latih lagi di dunia marketing gitu. Padahal gajinya juga nggak sedikit. UMR Jakarta tuh lumayan, brother. Ya, UMR Jakarta itu 5 juta loh ya. Ini saya ceritain anak-anak di belakang gini itu ya. Itu butuh 1 bulan lebih loh. Ya, jadi saya ibaratnya gini, saya bikin ini, kita bikin ini, itu artinya nanti oh ini kalau bagus, oke, kita terima gitu ibaratnya seperti itulah. Jadi kita bikin ini untuk mempermudah kita juga menerima, dan kami melihat di instansi lain pun juga membutuhkan sebenarnya. Bahkan saya pernah ada beberapa instansi yang mengatakan, wah mau dong ntar kalau anak lulusan dari situ dipakai sama saya gitu. Nah itu sebenarnya yang kita lihat ya. Nah hasil akhir Zoom Camp Startup Lite kita ini, pertama ada sertifikat, jelek-jeleknya adik-adik itu dapat sertifikat selain ilmu ya, dapat sertifikat pendamping ijazah. Yang saya dengar atau kita tahu di lapangan itu adik-adik butuh, ada yang butuh untuk sebelum apa namanya skripsi, ada juga yang butuh untuk kerja. Begitupun dosen-dosen sertifikasi itu juga nantinya butuh sertifikat-sertifikat seperti ini ya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi dosen juga boleh ya, dosen muda. Kalau yang tua asal dia masih muda boleh. Lalu yang berikutnya nanti juga dapat CV ya, portofolio atau CV, surat pengalaman kerja. Jadi nanti selain dapat sertifikat juga dapat CV. Ini pun nanti ada syaratnya ya. Tetapi itu bisa didapatkan. Yang penting bisa didapatkan, dan Zoom Camp ini bisa ngasilin itu. Itu yang paling penting ya. Tinggal kemauan adik-adik untuk mencapainya. Ada kesempatan magang yang saya bilang tadi dengan gaji ya itu tadi, UMR-nya UMR Jakarta, boleh datang ke sini, duduk di situ ya. Kalau yang di luar Jakarta nggak perlu ke sini, kerja saja dari jauh, karena kita sudah menganut kerja remote work. Kita sudah menganut remote work, kerja dari jauh. Jadi bisa magang di sini dengan kerja dari jauh ya. Lalu ada potensi bisnis share. Kalau nanti adik-adik apa namanya, kita bisa masukkan di dalam tim startup kita. Karena Startup Lite ini adalah startup. Nah, kita bisa bekerja sama karena kita butuh banyak orang juga di dalam Startup Lite kita ini. Potensi bisnis share-nya kita juga bisa bagikan. Berikutnya juga ada yang namanya, adik-adik akan dapat yang namanya network. Walaupun ditaruh di akhir, saya bilang, menurut saya ini adalah salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena network ini orang akan melihat kita siapa. Orang akan melihat bagaimana cara kerja kita. Orang akan melihat bagaimana kemampuan saya berkomunikasi. Itu dulu. Kalau orang sudah melihat itu, ya orang bisa melihat kemampuan kita itu di networking. Karena apa? Nanti tugas-tugas itu dikumpulin jadi satu tuh. Semua nanti akhirnya bisa saling lihat tugasnya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Biasanya kita akan saling lihat di situ. Termasuk kami ada melihat beberapa potensi dari situ ya. Artinya kalaupun tidak terjaring oleh kami, terjaring oleh teman-teman di luar situ ya, di luar sini. Itu namanya network. Nah, kenapa pentingnya network? Salah satu quote yang saya senang itu adalah, orang cerdas atau berbakat itu biasanya kalah sama orang yang punya network, garis miring punya kenalan.
Contoh mau kerja, ya kan? Saya sering sekali ngalamin dulu ya, padahal IP saya lumayan itu ya, tapi dulu waktu saya kerja itu malah kok yang IP-nya nggak jelas, yang kerja bahkan jadi atasan saya ya. Ternyata saya kurang network waktu saya kuliah dulu ya. Jadi semua ini nanti hasilnya berdasarkan keterlibatan dan prestasi tentunya ya. Yang jelas ini adalah achievable. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan ya. Intinya ada program Startup Light dari Akademi Inspirasi yang mana salah satunya adalah ingin membentuk mental CEO ya, atau Anda menjadi kapten kepada masa depan Anda sendiri, CEO for your own future. Nah, saya ingin cerita sedikit bahwa saya merasa ya, saya juga dulu kuliah ya, saya merasa jika ini hal-hal seperti ini saya kenal 20 tahun yang lalu, maka saya akan lebih cepat ya merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Sayangnya ya, jadi ini benar-benar jika saya harus merekomendasikan atau cerita kepada diri saya 20 tahun ya, 20 tahun saya yang lebih muda, saya akan ceritakan bahkan merekomendasikan ini, bahkan saya katakan seriusi ini lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena ini hasilnya benar-benar luar biasa. Anda boleh cek di luar, adakah yang seperti ini. Oke, sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Coach Anjas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sahdiat banget ya, udah komplit lugas lagi ya. Semuanya sudah tersampaikan dengan baik ya. Jadi buat terkhusus adik-adik mahasiswa yang hari ini telah hadir ya. Sebelumnya mari kita ucapkan terima kasih yang luar biasa dan aplaus secara virtual dari rumah untuk Coach Idam Khalid Iwantoro dari lantai 23 Akademi Inspirasi. Terima kasih Coach Idam. Baik ya. Baik, buat teman-teman sekalian, terus mungkin Anda sudah bertanya-tanya bahwa terus ini gimana kelanjutannya ya? Kalau saya pengen gimana Coach gitu kan. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama Anda boleh menghubungi orang yang mengundang Anda, gimana caranya? Saya tertarik, saya ingin mendaftar ya. Lalu juga adik-adik sekalian boleh melakukan yang seperti ini. Sebentar ya, saya akan tayangkan. Oke, iya. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Boleh jempolnya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, adik-adik sekalian. Terus mungkin Anda bertanya-tanya, gimana sih? Pasti mahal dong dengan ilmu yang komplit seperti itu. Bahkan bahkan berkesempatan untuk kita sampai diseleksi magang. Dan Anda pun juga nantinya bisa terseleksi atau terpilih menjadi tim atau bagian daripada Startup Light ini sendiri ya. Adik-adik sekalian, kalau investasi untuk umum biasanya itu 3 juta rupiah. Bahkan Anda bisa lihat tadi beberapa materi tadi itu ya, itu dijual di luaran sana itu secara parsial ya. Ya, satu-satu ya, ilmu content writing sendiri, ini sendiri ya. Tapi kalau di sini biasanya untuk umum itu hanya 3 juta rupiah dan investasi untuk mahasiswa itu hanya 1 juta. Tapi karena ini sifatnya adalah kita masih juga bagian daripada untuk membantu program pemerintah ya, dan ini adalah permasalahan bangsa juga, sehingga untuk meringankan adik mahasiswa karena harga pandemi banget ya, maka disubsidi tahun 2021 ini subsidi 90% ya untuk mahasiswa yang tadi angkanya 1 juta, maka hanya 100.000 rupiah. Ya, adik-adik sekalian boleh langsung mendaftar, jangan lupa nanti itu ada barcode, boleh di-scan. Kapan sih mulainya? Kita akan mulai di tanggal 6 November ya, 6 November ya. Kita akan mulai di tanggal 6 November dan pendaftaran ini akan kita buka sampai dengan tanggal 30. Namun jika sudah kuotanya sudah full, maka otomatis kita akan sudah tutup. Jadi silakan ada di mahasiswa kalau mau mungkin ada ingin mendaftar, boleh di scan barcode tersebut, atau mungkin saat ini ya boleh di screenshot dulu ya. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 5. Oke, silakan ya. Oke, silakan di-scan barcode. Nah, nanti di sana adik-adik sekalian akan menemukan formulir, kemudian ada di sana ada data referensi. Siapakah yang memberikan referensi ini?
maka silahkan ada dituliskan di sana ya. Misalkan tadi adalah ada Kakak Evi ya dari Sorong atau Jayapura sana, atau misalkan mungkin ada Bapak Handoyo Seno atau Bapak Condro, silahkan tuliskan saja ya. Tuliskan saja di situ referensinya bahwa orang yang mengundang Anda atau adik-adik sekalian untuk hadir ke sini. Ya, ada Ibu Janet dari Pulau Sebatik ya, dari Malaysia Timur. Oke. Nah, adik-adik sekalian ya, terus gimana coach 100.000? Ada nggak sih peluangnya kalau misalkan saya itu punya banyak teman, bahkan saya mungkin ketua BEM atau mungkin saya ketua senat karena saya punya banyak pasukan. Apa tuh benefitnya kalau saya misalkan saya promosikan ini? Oke, adik-adik sekalian boleh berpeluang untuk bisa mengikuti acara ini atau Zoomcamp ini ya dengan hak yang sama, yang semua disampaikan tadi, ada sertifikat, ada kurikulum vitae-nya, ada CV-nya atau portofolio dan punya berkesempatan. Pokoknya haknya sama. Ya, adik-adik sekalian cukup membawa teman-temannya hanya 10 orang, Anda sudah free mengikuti. Ya, silakan membawa 10 orang mendaftar, maka Anda sudah free. Ya, sudah free. Bagaimana Coach Anjas kalau misalkan lebih daripada 10 atau 20 orang? Berarti kalau 20 orang kebetulan ya kita sedang berbaik hati ya. Ada kacamata karena kita tahu Anda sering berhadapan dengan yang namanya alat elektronik atau seperti kayak handphone dan laptop, maka Anda perlu dilindungi matanya ya. Dengan ada namanya kacamata anti blue ray ya, premium 8 itu kelas import yang harganya 1,3 juta. Ya, itu boleh Anda dapatkan secara gratis sekaligus Anda sudah free kalau 20 orang mendaftar dari adik-adik sekalian ya. Oke. Dan bagaimana coach? Saya harus menjelaskan ke mereka dengan nggak usah, Anda cukup kasih tahu saja ada informasi penting dari surga bahwa ini baik banget buat kita. Silakan hadir di jam yang sama, di link yang sama besok hari ya. Jadi kita ini akan terus adakan dan insya Allah besok kita akan adakan lagi ya acara yang sama tentunya dengan mungkin artis yang berbeda ya. Baik, adik-adik sekalian, mungkin begitu saja. Kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom chat. Kalau tidak ada maka ini kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dan kita ketemu lagi besok sore di jam dan di link yang sama mungkin dengan artis yang berbeda. Silakan promosikan ini buat adik-adik sekalian dan yang sudah mau ambil keputusan silakan. Ya, scan barcode itu saja menggunakan handphonenya sekaligus dites-tes deh handphonenya canggih apa kagak. Biasanya pakai kamera udah langsung Anda akan diarahkan ke link. Kalaupun tidak, Anda boleh download aplikasi yang namanya ScanMe ya. Itu sudah bisa langsung terdeteksi atau Anda akan diantar kepada link untuk mengisi form tersebut. Ya, jangan lupa lakukan dulu transfer baru Anda upload. Oke? Baik, adik-adik sekalian, mungkin begitu saja dan terima kasih rekan-rekan sekalian dari Akademi Inspirasi yang telah hadir pada hari ini.